Pemirsa, seorang siswi SMA di Bengkulu Tengah, Bengkulu berinisial MS dikeluarkan dari sekolah usai mengunggah video dirinya menghina Palestina dan viral di media sosial. Pihak sekolah mengelak mengeluarkan siswi tersebut, namun membenarkan telah mengembalikan siswi itu kepada orang tuanya. Tak seperti kasus ujaran kebencian di media sosial lainnya, MS lolos dari jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, sanksi sosial yang mengancam masa depan harus ditanggung siswi MS. Pantaskah hukuman sosial tersebut diberikan kepada siswi MS? Mengapa sekolah seolah lepas tangan dan tanggung jawab dari tugas membimbing seorang anak? Inilah Prime Talk, dipaksa drop out gara-gara hina Palestina. Yang sebesar-besarnya buat semua yang tersinggung atas perbuatan saya. Tata tertib sekolah sudah terlampaui, maka siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya. Gubernur Bengkulu Rohodin Mersya akan bicara terkait viral video siswa SMA yang menghina Palestina yang berujung dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan ke orang tua. Gubernur menegaskan sekolah tidak boleh menjatuhkan hukuman yang menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. Dengan adanya siswa yang bermasalah, menurut Gubernur justru membuat sekolah harus bisa mendidik agar kesalahan tidak terulang atau malah dilakukan siswa lain. Dipertahankan di sekolah ini dampaknya akan seperti apa bagi anak ini? Dan bagi sekolah juga dampaknya akan seperti apa, karena juga akan berpengaruh dengan teman-temannya nanti. Kalau sudah beberapa kali melakukan sebuah kesalahan, terus ditolerir itu nanti berdampak juga dengan teman-teman yang lain. Berarti tidak ada persoalan ini. Nah, tapi di sisi lain, sekali lagi kita tidak boleh juga menghilangkan hak kesempatan belajar bagi anak. Maka saya kira titik tengah itu dikembalikan ke keluarga yang tak disarikan sekolah. Kalau masih dalam wilayah Bengkulu, saya kira bukan menutup kesempatan. Wilayah SMA lain masih banyak. Pihak sekolah membantah telah mengeluarkan siswi kelas 12 MS dari sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah Eka Saputra menyatakan pengembalian MS kepada orang tua dilakukan sesuai permintaan orang tua MS sendiri. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap tekanan psikis dan mental MS jika tetap bersekolah di sekolah yang lama. Selain itu, MS juga dianggap telah melanggar tata tertib sekolah dan mencoreng nama baik sekolah imbas video viral MS di akun media sosial TikTok. Saya tidak pernah mengucapkan statement mengeluarkan atau mendrop out anak tersebut. Untuk saat ini, karena masih COVID-19, anak-anak tersebut kami serahkan atau kami kembalikan dulu kepada kedua orang tuanya untuk dibina, karena kami khawatir fisiknya terganggu dengan pemberitaan yang begitu besar. Persoalan nanti anak-anak ini mau pindah seperti yang disampaikan oleh kedua orang tuanya kepada kami pihak sekolah tetap membantu semaksimal mungkin. Sehingga tidak akan ada yang namanya putus sekolah seperti yang diberitakan beberapa hari ini. Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas dan Kecapil juga memastikan bahwa anak ini tidak ada hak pendidikan yang akan terenggut. Artinya anak ini akan tetap bisa bersekolah dimanapun tempat yang diinginkannya. Sementara itu, Polres Bengkulu Tengah menghentikan penyelidikan kasus ujaran kebencian dan hinaan kepada Palestina yang dilakukan oleh siswi MS. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto menyebut penghentian kasus dilakukan usai MS menyatakan permintaan maaf dan membuat surat pernyataan tertulis dengan disaksikan kepolisian, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, DPD Bengkulu Tengah, dan Koramil setempat. Dari Bengkulu, Ferry Jaya Saputra, Metro TV. Bagaimanakah status siswi MS saat ini? Benarkah sanksi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua merupakan sanksi yang tepat dan mendidik untuk kesalahan yang dilakukan MS? Saya akan membahasnya bersama dengan Adang Parlindungan, Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat malam Pak Adang, Bu Retno. Selamat malam.
Oke, saya akan ke Pak Adang dulu. Pak Adang, tolong dipertegas, Pak. Jadi sebetulnya MS ini dikeluarkan atau tidak dari SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah? Baik, setelah viralnya kasus masalah ini terhadap MS, untuk segera meredam konflik ya yang terjadi di masyarakat, maka ada 2 kali mediasi yang dilakukan. Yang pertama dilakukan oleh pihak sekolah dengan saya yang memperkasainya, dan kemudian yang kedua baru saya terima ada notulen hasil rapat di Polres Bengkulu Tengah. Nah, isinya di sini yang saya katakan adalah telah dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah instansi terkait untuk meredam gejolak yang ditimbulkan dengan adanya video viral yang dibuat. Oke. Ucapan terima kasih kepada pihak terkait yang telah melakukan tindakan meredam situasi sehingga konflik tidak berkembang. Itu awal mulanya kenapa kemudian siswi ini untuk sementara dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu dia Pak Adang, supaya tidak rancu dengan apapun istilah yang digunakan, dikembalikan atau dikeluarkan. Saya ingin Bapak memperjelas, Pak, sebetulnya status siswi MS ini seperti apa? Kalau dikembalikan ke sekolah, apakah itu berarti nanti masih ada kesempatan MS kembali lagi bersekolah di sekolah yang sama, SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah? Atau bagaimana? Atau MS ini harus mencari sekolah lain? Nah, siap. Kemudian setelah keesokan harinya itu orang tuanya mengirimkan atau membuat pernyataan bahwa anaknya akan dipindahkan dari sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah tersebut dengan alasan untuk menjaga fisik dan mentalnya di tempat yang lama. Nah, artinya ini kami dari pihak Diknas, ini dalam prosedur kepindahan siswa itu tidak semudah yang seperti yang dipikirkan selama ini. Bahwa kepindahan itu prosedurnya adalah mencari dulu sekolah yang baru. Ada sekolah yang menerima, kemudian sekolah asal itu melepas, kemudian persetujuan berada di Kemendiknas. Seluruh perizinan ini sekarang terpusat lewat namanya Dapodik. Mengapa kemudian siswa diberi NISPN, nomor induk siswa nasional? Artinya Kemendikbudlah nanti yang menyetujui anak tersebut pindah atau tidak. Baik. Pak Adang, sebentar sebelum kita lompat ke persoalan kepindahan, Pak, tadi kan pertanyaan saya, kalau tadi Bapak mengatakan keluarga yang minta MS ini untuk keluarga bilang bahwa MS akan dipindahkan. Pertanyaan saya, Pak, jadi sebetulnya itu permintaan dari keluarga, MS akan dipindahkan, atau dari sekolahnya dulu mengembalikan kepada orang tua tidak punya pilihan sehingga orang tua memindahkan anaknya dari sekolah tersebut? Ini sebenarnya adalah usaha untuk menyelamatkan siswa ini dari kecaman-kecaman atau desakan-desakan masyarakat. Ini sebenarnya adalah strategi kami untuk meredam konflik di masyarakat. Mengembalikan itu, nah akhirnya kan meredam. Nah sekarang kalau setelah kejadian itu keesokan harinya sampai tadi hari ini, selalu guru BK atau guru agama yang sekaligus adalah pendetanya atau wali kelasnya itu bergantian datang membimbing, mengasih support kepada dia. Artinya tidak ada kata-kata dikeluarkan kemudian mematikan haknya, itu tidak. Satu lagi, bahwa kepindahan siswa itu harus mencabut nomor induk siswa nasionalnya yang itu ada di pihak Kemendikbud. Terima kasih. Sekali lagi Pak Adang, sebelum saya pindah ke Bu Retno, saya ingin mempertegas saja. Jadi maksud Bapak usaha untuk menyelamatkan dengan cara mengembalikan kepada orang tua, tapi kembali lagi nih ke pertanyaan saya Pak, mengembalikan itu apakah sama dengan
MS harus mencari sekolah lain selain SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah dan tidak bisa lagi sekolah di tempat yang sama? Itu saja Pak pertanyaannya. Tidak ada aturan atau undang-undang atau surat yang kami keluarkan untuk mengatakan bahwa anak ini sekarang keluar, tidak. Nah, kemudian nanti ini kan sekarang tergantung kita lihat dulu kondisi dari siswa ini, MS ini. Kan di sana sudah ada guru-guru yang ada. Nah, jika memang MS ini sendiri merasa sudah tidak nyaman lagi berada di sekolah tersebut, lewat pernyataan yang ditulis oleh orang tuanya, ya kita juga tidak bisa memaksakan MS kembali ke sekolah tersebut. Baik, Oke, saya sekarang ke Bu Retno. Bu Retno, bagaimana KPAI menilai polemik ini? Dari penggunaan terminologinya saja dulu deh Bu. Ini sebetulnya mengembalikan ke orang tua atau sebetulnya dibalut strategi lagi? Supaya halus, jadi bahasanya adalah mengembalikan, bukan mengeluarkan. Ya, kalau pengalaman saya sebagai kepala sekolah sih ya di DKI Jakarta beberapa tahun lalu itu, sebenarnya kata mengembalikan ke orang tua berarti dikeluarkan. Jadi kalau memang kan ada mengundurkan diri, ada dikeluarkan sekolah, ada yang dikembalikan ke orang tua. Nah, istilah dikembalikan ini sama dengan dikeluarkan sebenarnya. Nah, tapi memang tadi Bapak menjelaskan itu dengan tanda petik sementara. Jadi dikembalikan ke orang tua sementara itu agar orang tua dengan anaknya, ini berarti ada tanggung jawab sosial di mana si orang tua disuruh untuk membina gitu, untuk membina anaknya. Itu yang saya tangkap ya dari penjelasan Bapak Kepala Dinas cabang ini, saya menangkapnya itu. Tetapi pemahaman saya sebenarnya sebagai guru, sebagai kepala sekolah dulunya gitu ya, mengembalikan ke orang tua itu adalah istilah lain dari dikeluarkan. Jadi kalau tidak dikembalikan ke orang tua, ya mengundurkan diri. Memang itu adalah hal yang biasa dilakukan. Nah, pengunduran diri di dalam konteks ini tadi Mbak Jika juga sudah menanyakan apakah sebenarnya ini terpaksakah orang mengundurkan diri atau tidak. Tapi kepala dinas tadi kayaknya menjelaskan bahwa tidak gitu. Jadi orang tuanya sendiri memang menginginkan ini gitu. Dan tadi dapodiknya belum dikeluarkan. Sebenarnya kalau dapodik belum dikeluarkan, berarti memang belum anak itu belum keluar atau belum dipindahkan. Nah, namun memindahkan dapodik pun tidak mudah karena mutasi itu ada ketentuan waktu. Jadi mutasi itu hanya bisa dilakukan pada Januari Februari. Yang kedua adalah pada Juli dan Agustus. Jadi harus menunggu anak ini kenaikan kelas dulu, dapat rapot semester ini dulu ya, baru dinyatakan naik atau tidak naik, baru kemudian boleh atau bisa dimutasi. Ketentuannya memang seperti itu. Jadi nggak bisa memutasi pada saat seperti ini. Jadi kalau mengeluarkan di bulan Mei atau memutasi di bulan Mei itu sesuatu yang mustahil memang. Oke, baik. Selanjutnya Bu Retno dan juga Pak Adang, kita akan bahas apakah sebetulnya sanksi mengembalikan anak ke orang tua atas kesalahan yang dilakukan MS itu sudah tepat dilakukan oleh pihak sekolah. Kita akan bahas selanjutnya nanti, pemirsa, tetaplah bersama kami di Brandon. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Adang Parlindungan, dan masih bersama Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti. Pak Adang, saya kembali ke Anda. Sekarang sorotan berpindah, Pak. Dari sebelumnya siswi MS yang disorot karena kesalahannya berucap di media sosial tentang Palestina, sekarang yang disorot adalah keputusan sekolah dan juga Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah yang mengembalikan siswi ini kepada pihak sekolah, kepada orang tua sebagai sanksi atas perbuatan MS. Apakah memang harus dikembalikan ke sekolah? Ini adalah sanksi yang tepat, sanksi yang bijak untuk MS, Pak? Itu kalau saya lihat sejauh ini adalah tepat. Ya, karena itu adalah situasional dan untuk meredam, seperti yang kita ulang tadi, adalah meredam spiralnya kasus ini yang mengarah ke person MS. Sementara untuk meredam ya gejolak di masyarakat. Jadi kita kembalikan, teredam, artinya kini boleh siapa nanti yang datang ke MS itu kondisinya sudah jauh lebih membaik ya. Karena perhatian kan tidak lagi ke dia, beralih seperti itu. Jadi kondisi dia sudah mulai berangsur, psikisnya sudah mulai membaik. Nah, nanti kalau memang ke depannya, karena guru BK, guru agamanya kan
secara bergantian tetap datang. Artinya kita lihat psikis dan keadaan, dan kemudian juga pihak sekolah akan melihat akan mereda atau memberi ke sekolah ya, ke rekan-rekannya. Oke. Pak Adang, apakah kalau kita berbicara soal psikis ya Pak, apakah dengan keputusan sekolah untuk mengembalikan MS ini kepada orang tuanya akan membuat psikis MS ini lebih baik dibandingkan dengan MS masih bisa tetap bersekolah, tapi dengan konsekuensi ada cacian, ada bulian atau perundungan dari teman-teman sekitar akibat perbuatan dia di sosial media. Apakah lebih baik ketika MS harus menerima dia kembali ke orang tua, apakah secara psikis akan lebih baik untuk MS? Nah, kalau itu mungkin ya pihak psikolog atau PPI yang lebih paham. Tapi kalau kita lihat dari reaksi dari keluarganya, ya yang memang berterima kasih kepada kami sudah membantu. Ya, sebab kita lihat dalam pertemuan video itu bagaimana histerisnya orang tuanya, ya. Nah, artinya bahwa apa yang kami lakukan itu melegakan keluarga, pokoknya pihak keluarga merasa mengucapkan terima kasih dengan kami karena kami mengambil tindakan yang cepat untuk meredakan ini dengan mengumpulkan misalnya forum kerukunan umat beragama, MUI, Kemenak. Nah, ini kan artinya mendukung, artinya bahwa dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat seperti ini yang memberi maaf, nah akhirnya ini juga meredakan gejolak masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga dalam ini juga kami kan juga pantau komentar-komentar dari Facebook, Twitter dan lain-lain, Instagram dan lain-lain, kami juga tetap pantau bagaimana keadaan di dalam masyarakat. Baik, Bu Retno, ada kondisi psikologis masyarakat yang diceritakan oleh Pak Adang atas dampak yang dilakukan oleh MS. Apakah itu menjadi alasan yang bisa dibenarkan, Pak? Dibenarkan, Bu Retno, untuk mengembalikan MS ini ke pihak keluarga dalam arti dikeluarkan dari sekolah? Apakah alasan mempertimbangkan meredam gejolak amarah masyarakat atas kelakuan MS ini menjadi alasan yang valid untuk mengembalikan MS ke pihak keluarga? Ya, sebenarnya kan seolah-olah keputusan ini ada tekanan dari luar. Tapi sebenarnya kalau kita bicara lembaga pendidikan, berbicara sekolah, berdasarkan Undang-Undang Sidiknas maupun peraturan perundangan lain, itu sebenarnya sekolah memiliki kewenangan. Jadi keputusan sekolah, Dewan Guru dan sekolah mestinya itu dihormati oleh semua pihak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Jadi misalnya kan tadi ya, kalau dirapatkan, kemudian dari berbagai unsur dan kemudian keluar keputusan, kan itu seolah bukan sekolah gitu. Jadi harusnya sekolah tadi ya, satu punya tanggung jawab melakukan pembinaan, pembangunan karakter bagi peserta didiknya. Yang kedua, sebenarnya sekolah itu keputusan apapun dalam memberi sanksi dilindungi oleh undang-undang, itu harusnya keputusan murni sekolah tanpa dicampuri pihak lain. Nah, itu otonomi sekolah sebenarnya. Kemudian kalau kemudian sanksi ini apakah tepat atau tidak dan bagaimana khusus psikologinya, yang kami dapat informasi, MS ini sebenarnya takut ketemu orang akhirnya. Kayaknya dia mengalami tekanan ketika tadi ya, misal ketika pertemuan dibawa ke polisi, mediasi dan lain-lain, itu memang membuat tekanan luar biasa pada diri dia. Dan mungkin ini pengalaman pertama dia, itu wajar dan itu harus direhabilitasi. Sebenarnya itu udah hak dia ya untuk mendapatkan rehabilitasi secara psikologi. Yang kedua, kalau kemudian sanksinya seperti ini, pertama kan MS sudah meminta maaf. Yang kedua, dia menyadari kesalahannya. Ketiga, dia menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, di sini sebenarnya kalau sanksinya mendidik, maka kita harus memberi kesempatan kepada MS untuk memperbaiki diri. Karena masa depannya masih panjang. Dia harus sadar pada kesalahannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, kemudian dia harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, sebenarnya sanksi itu banyak, tapi ketika sanksinya dikembalikan ke orang tua, meskipun sementara, tapi tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan itu adalah upaya meredam dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya dalam arti mungkin keselamatan. Nah, kalau keselamatan memang mestinya itu tanggung jawab pihak kepolisian juga ya. Tetapi kalau melihat di sini, tadi Bapak bilang belum dikeluarkan dari Dapodik, akan diberi kesempatan ujian kenaikan kelas, akan diberi kesempatan juga kalau mau memilih sekolah lain. Menurut saya ada yang kita harus apresiasi juga ke dinas, bahwa dinas pendidikan dalam hal ini menjamin hak atas pendidikan. Karena bisa jadi ya, ada beberapa kasus sebelumnya yang KPAI tanganin, itu anak yang seperti kasus MS ini, Mbak Sylvia,
Pas pindah nggak bisa loh ke sekolah lain, ditolak di semua sekolah. Nah, disinilah kalau memang dinas akan melindungi ini, maka saya yakin peristiwa itu nggak akan terjadi. Artinya sekolah lain akan nerima, tentu dengan bantuan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan. Nah, itu harapan kami. Jadi kalau memang mau pindah, ya misalnya mutasi setelah kenaikan kelas di bulan Juni, saya rasa dinas harus tetap mengawal dan membantu ketika MS kesulitan mendapatkan ke sekolah baru. Itu ya yang bagi kami KPAI, karena hak atas pendidikan adalah hak dasar dan itu harus dipenuhi negara. Baik, oke, silakan ditanggapi Pak Adang, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Setelah jeda nanti juga akan bergabung Bupati Bengkulu Tengah Bapak Ferry Ramli bersama dengan Bu Retno dan juga Pak Adang sesaat lagi. Pemirsa, kami masih membahas soal dikeluarkannya siswi MS atau dikembalikannya siswi MS kepada orang tua karena konsekuensi dari perbuatannya menghina Palestina di media sosial. Sekarang sudah bergabung satu lagi narasumber, ada Bupati Bengkulu Tengah dengan Bapak Ferry Ramli. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam. Baik, Pak Bupati, sekarang saya ingin lebih kepada solusi untuk MS ataupun anak-anak lain Pak ke depannya yang mungkin bisa saja keselimpet mengalami kesalahan seperti MS ini. Bagaimana pemerintah dan juga nanti Dinas Pendidikan Pak Adang menjamin hak pendidikan untuk siswi MS ini tidak tetap bisa diraihnya meskipun nanti ke depannya tetap ada potensi dia ditolak oleh sekolah-sekolah lain atau juga oleh lingkungannya. Bagaimana pemerintah menjamin hak pendidikan untuk MS ke depannya, Pak? Betulnya untuk siswi MS ini kan sekolahnya di Bengkulu, tapi kewenangan daripada SMA sekarang itu sudah diambil oleh pihak provinsi. Tentunya IMS-nya juga di sini di Kota Bengkulu. Jadi jarak dari rumah ke sekolahan itu hanya 15 menit. Nah, saya menyikapi ini selaku Bupati Bengkulu karena sekolahan memang di wilayah kami. Harapan saya anak ini sudah meminta maaf pada semua pihak, bahkan dipiralkan. Dan Kapolres juga saya perintahkan jika supaya ada gaduh di sekolahan sudah diurus secara kekeluargaan dan sudah ke sekolahan. Nah, kebetulan ibunya kemarin, ibu ini minta anaknya itu kalau bisa pindah atau berhenti di sekolah tersebut karena khawatir anak ini dibully oleh teman-temannya. Tetapi bagi saya selaku pemerintah, saya minta anak ini tetap bersekolah di sekolah yang sekarang ini di SMA 1 Bengkulu Tengah. Kenapa? Sebentar lagi tanggal 26 Mei itu ada ujian. Nah, maka dari itu harapan saya kepada teman-temannya juga kepala sekolah dan guru-guru itu agar seluruh siswa-siswi bukan di SMA 1 Bengkulu Tengah saja, tetapi SMA, SMP, bahkan SD itu agar guru-gurunya tetap memberi bimbingan teknis terhadap seluruh anak-anak didik kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mereka ini wajib bersekolah dan harus menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Tinggal kita menyikapi bagaimana solusi akan menjadi siswa dan siswi terbaik untuk di negeri kita ini. Demikian. Baik, Pak Bupati, jadi sebetulnya kan sudah ada keputusan dari pihak sekolah, tadi disampaikan oleh Pak Adang, Kepala Dinas Pendidikan, bahwa keputusannya adalah mengembalikan siswi MS ini kepada pihak keluarga, dan dari keluarganya pun memang sudah ada keinginan untuk memindahkan MS ke sekolah lainnya. Tapi apakah kalau saya mendengar pernyataan Bapak tadi, sebetulnya dari pemerintah Bengkulu Tengah masih menginginkan MS itu sebaiknya tetap sekolah di sekolah yang lama, SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah. Betul begitu ya Pak? Dan apakah memang masih ada kemungkinan MS itu bisa kembali ke sekolah yang lama meskipun sekolah sudah mengeluarkan keputusan seperti itu? Terima kasih Bu. Saya bingung ya. Pak Adang ini kok ngomong dikeluarkan segala macam. Anak ini tidak dikeluarkan, tahu saya.
dan belum dipindahkan dan belum dikeluarkan dari pihak sekolah. Saya selaku bupati agak miris mendengar Padang kalau bicara seperti demikian. Kita harapkan ini didikan siswa-siswi kita ini betul-betul kita jaga agar tidak terjadi kemungkinan yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kita siswi kita jadi korban gara-gara di negara luar ada kejadian musibah seperti itu. Betul. Untuk saat ini media sosial yang ada bisa menguntungkan kita, bahkan bisa juga merugikan kita. Nah, tinggal kita yang mendidik, membimbing anak-anak kita ini. Sehingga anak kita ini bisa tertib dan daerah kita bisa kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Oke. Baik, silakan ditanggapi Pak Adang. Ini yang mengatakan dikeluarkan ini siapa? Apakah Bapak tidak menerima salinan dari Polres? Tidak ada yang bilang dikembalikan. Siapa? Yang dikeluarkan itu siapa yang bilang? Pernah saya bilang anak ini dikeluarkan. Dari awal tadi siaran ini tidak ada saya menyebut dikeluarkan. Ini kan salinan dari Polres juga sudah turun. Nah ini tolong dibaca Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak sudah dapat ini dan membaca ini kronologisnya seperti apa. Mudah-mudahan Bapak sudah dapat ini Polres Bengkulu Tengah dan hampir seluruh yang datang adalah forum Bengkulu Tengah semua. Ini Muspida Bengkulu Tengah semua. Mungkin mereka harusnya melapor. Surat ini sudah ada dengan Bupati. Tidak ada kata-kata dikeluarkan. Tidak ada. Saya juga menyebutnya tadi kata-katanya adalah mengembalikan kepada orang tua ya, sesuai dengan yang Pak Adang sampaikan tadi. Mungkin Pak Adang boleh sekali lagi menjelaskan, apakah kalau sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, kemudian nanti konfliknya sudah meredam, MS ini bisa kembali bersekolah ke SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah? Jadinya, tadi kan sudah dibilang Pak, seluruh perizinan, pertambangan, pendidikan, ini sentralistik ke pusat. Jadi tidak mudah lagi memindahkan siswa. Pertama syaratnya adalah ada sekolah yang menerima dulu. Pakai surat menerima. Baru kemudian sekolah asal ini mengeluarkan surat melepas. Nah baru kemudian dipersetujuan dari Kemendikbud. Nah artinya bila dia tidak dapat sekolah yang menerima, dia berada tetap di sekolah asal. Makanya Kemendikbud tidak menghubungi kami karena mereka tahu tidak semudah itu. Sekarang itu sentralitas perizinan berada di pusat. Mereka tahu itu, jadi tidak mudah. Seperti kata Bupati tadi, kenapa dikeluarkan? Tidak pernah saya katakan dikeluarkan. Silakan ditanggapi lagi Pak Bupati. Yap. Pak Bupati. Oh ya. Begini Pak Adang, Pak, ini kan sudah ada gonjang-ganjing. Kemarin ibunya minta agar anaknya keluar dari sekolah atau dipindahkan. Harapan saya, anak ini tetap bersekolah di SMA 1 Bengkulu Tengah. Kita bimbing bersama-sama. Mulai dari kepala sekolah, dewan-dewan guru, nanti kita adakan juga penyuluhan dari Dewan Perlindungan Anak, sehingga apa yang kita inginkan ke depan itu betul-betul menjadi hal yang positif. Sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang anak-anak kita, siswi kita atau siswa kita mengomongnya yang tidak enak didengar di pihak manapun. Maka dari itu ya, Saudara Adang, demikian yang perlu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati dan juga Pak Adang. Saya lihat sudah mengangguk-angguk, berarti sebetulnya semuanya sepakat bahwa kita tidak ingin masa depan seorang siswi ataupun ini juga berlaku untuk pelajar-pelajar lainnya. Kita tidak ingin karena satu kesalahan kemudian masa depannya menjadi terganggu. Tapi ada peran guru, sekolah, orang tua di situ yang bertugas untuk membina atau mendidik anak-anak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya ingin Bu Retno untuk bisa menutup dialog kita pada hari ini, Bu, solusi ke depannya dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Ya, pertama pelajaran untuk orang tua agar di masa pandemi ketika semua berangkat dari rumah, kemudian menggunakan gadget, kemudian dilakukan dengan internet, ini penting sekali orang tua mengedukasi, mendampingi anak-anak dan melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti sekarang yang sedang kita diskusikan saat ini. Yang kedua untuk sekolah.
saya berharap bahwa sekolah memberi kesempatan tadi sampai bulan Juni atau Juli sampai kenaikan kelas, sehingga kalaupun anak ini pindah adalah atas keinginannya. Artinya dia sendiri yang menentukan ketidaknyamanan sehingga dia ingin pindah. Kemudian untuk pemerintah daerah, saya mengapresiasi Bupati, juga mengapresiasi Pak Gubernur ya dari pernyataannya bahwa memang baik Bupati maupun Gubernur walaupun SMA berada kewenangannya di provinsi ya, itu menyatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan. Jadi mereka juga sepakat untuk tidak mengeluarkan dan memberi kesempatan anak ini untuk terus mendapatkan hak atas pendidikan dan untuk dikonseling serta belajar dari kesalahannya, kemudian diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah, begitupun tadi Pak Adang sebenarnya juga secara tersirat dengan jelas menyatakan bahwa akan memberi kesempatan dan tidak mudah memang mengeluarkan anak ini pada masa seperti sekarang dan ada peran Kemdikbud ya lewat Dapodik. Jadi saya berharap ini kalau ini semua begini nih Mbak Zilvia, maka ini tidak akan jadi presiden buruk ya kan. Kalau ini ternyata dikeluarkan, saya khawatir anak-anak yang masih usia anak-anak juga sudah melakukan ini kan bisa dengan mudah dikeluarkan sekolah, dan ternyata kan dalam kasus ini tidak ya, dan ini berharap bahwa tidak bisa mudah mengeluarkan, harus memberi kesempatan. Terima kasih Mbak Zilvia. Terima kasih Bu Retno, Pak Adang dan juga Pak Bupati. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari semuanya sudah jelas ya duduk perkara dan juga keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan sekolah itu seperti apa terhadap MS ini. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kami di Prime Talk hari ini.